Kendala utama buat pekerja kantoran untuk bisa tetap belajar adalah nggak punya waktu. Mungkin itu karena lo kurang memaksimalkan jam kerja lo untuk belajar. Di video ini, gue bakal jelasin tentang cara yang gue pakai untuk bisa belajar saat jam kerja dan tips untuk bisa belajar di luar jam kerja secara efisien. Yuk, langsung kita mulai aja. Gue akan memperkenalkan sebuah framework yang bernama OSEM, yaitu Objective, Subject, dan juga Method. Objektif maksudnya adalah kita clearin dulu sebenarnya apa nih tujuan kita belajar. Biasanya ada 3 tujuan utama. Yang pertama adalah pengen dipromosi. Yang kedua, kita pengen career transition. Atau yang ketiga, kita pengen have fun aja. Gue tahu menentukan objektif atau tujuan adalah hal yang sangat basic. Tapi seringkali kita skip bagian ini dan langsung belajar aja. Padahal ini akan menentukan sebenarnya kenapa ya kita mempelajari sesuatu. Dan konsekuensi apa dari melakukan pilihan tersebut. Kalau misalnya tujuan lo adalah dipromosi, kemungkinan besar lo akan belajar hal yang belum tentu lo suka. Tapi itu akan memberikan lo financial gain. Sebaliknya, kalau lo belajar hal yang mungkin buat hobi, mungkin lo akan mendapatkan experience yang lebih fun, tapi secara financial gain-nya nggak terlalu bagus. Jadi penting buat lo untuk aware dulu nih, apa konsekuensi dari keputusan yang akan lo ambil. Ada salah satu temen gue yang sebenarnya lagi ambi banget buat dipromosi. Tapi dia malah sign up buat mengambil kursus bahasa asing. Padahal bahasa asing itu nggak terlalu relevan buat tujuan dia saat ini. Akibatnya, belajar bahasa asingnya jadi nggak maksimal dan performa di kantornya juga jadinya terhambat. Jadi, be strategik dulu nih objektif apa yang ingin lo capai. Yang kedua adalah subject. Subject juga nggak kalah penting, karena setelah kita tahu apa tujuan kita, saatnya kita nentuin apa yang perlu kita pelajari. Dan in many cases, ini nggak se-straightforward itu. Gue mungkin bisa kasih contoh dari pengalaman pribadi gue. Dulu, ketika gue menjadi seorang training organizer buat software engineering training, gue merasa insecure. Karena gue nggak bisa ngoding sama sekali. Akhirnya saat itu gue memutuskan bahwa gimana kalau gue belajar coding aja supaya gue bisa lebih efektif di dalam pekerjaan gue. Langsung dong gue belajar coding. Gue download aplikasinya, gue ngambil beberapa course, dan gak perlu nunggu lama-lama, gue gagal untuk stay konsisten. Kenapa? Karena pertama, susah banget. Tapi mungkin alasan yang kedua adalah karena gue gak melihat itu relevan sama pekerjaan gue. Dan akhirnya gue sadar keputusan gue untuk memilih belajar coding itu adalah keputusan yang emosional dan didasarkan perasaan insecure karena gue gak punya familiarity berdasarkan domainnya. Padahal, setelah gue reflect lagi, ternyata bukan hard skill yang gue butuhin, melainkan soft skill, yaitu cara kita bisa kerja bareng sama orang lain, atau domain expertise, yaitu familiarity gue terhadap pekerjaan software engineer. Nah, jadi untuk goal yang udah lo set sebelumnya, kira-kira pikirin nih, apa yang perlu lo pelajarin. Dan kalau misalnya lo bingung untuk nentuin, aduh, gue pengen dipromosi, terus gue harus belajar skill apa ya? Tanya tuh sama manajer lo, lihat-lihat di YouTube atau juga cari-cari informasi di Google. Karena most probably lo akan dapetin jawabannya, cuma memang butuh usaha lebih aja. Tapi menurut gue ini worth it daripada lo spend lot of time belajar hal yang mungkin gak efektif atau relevan dengan prioritas lo saat ini. Bagian ketiga adalah method. Method adalah cara kita untuk mempelajari skill tersebut. Nah, di contoh yang tadi udah gue kasih, gue actually waktu itu menerapkan cara belajar yang cukup berbeda. Jadi, yang pertama gue lakukan adalah gue mencoba untuk membaca dokumen-dokumen yang sudah ada. Karena udah ada tuh dokumentasi tentang sebenarnya trainingnya tuh materinya akan seperti apa. Jadinya gue tinggal baca-baca aja tuh, oh ternyata formatnya seperti ini. Terus, gue juga bertanya sama beberapa engineer senior yang gak keberatan untuk gue tanya-tanyain mengenai mindset seorang engineer itu sebenarnya seperti apa sih?
Apa sih yang penting buat seorang engineer? Dan kira-kira untuk mengerjakan pekerjaan gue sebagai learning organizer yang baik, apa nih yang bisa gue lakukan untuk membantu mereka? Dan yang gak kalah penting, gue juga mencoba untuk mempraktekkan pekerjaan itu begitu gue dapat feedback dan informasinya. Sehingga gue bisa mengorganize training dengan lebih baik lagi. Jadi, lo nggak perlu terlalu tergantung sama training yang dikasih sama perusahaan lo. Kalau dari tadi contoh yang gue kasih, lo sebenarnya bisa rely on beberapa resources, yaitu dokumen perusahaan, teman-teman sekantor lo yang udah lebih berpengalaman, dan melakukan praktek. Karena, mau sebanyak apapun informasi yang kita pelajari, kalau kita nggak praktek, itu cuma jadi informasi dan nggak berubah menjadi skill. Gue tahu mungkin awalnya rasanya nggak nyaman ketika kita mempraktekkan skill yang baru kita pelajari. Sehingga mungkin kita terjebak dengan imposter syndrome. Kalau emang lo terjebak sama imposter syndrome, lo boleh nonton video gue yang satu ini, karena di situ gue jelasin tentang gimana caranya lo menghadapinya. Tapi again, lo selalu punya pilihan untuk belajar, biarpun perusahaan lo nggak punya program training yang formal. Nah, tapi kan tadi itu contoh kalau misalnya kita bisa belajar sambil kerja. Tapi gimana caranya kalau kita perlu belajar di luar jam kerja? Ini yang kejadian di gue tahun lalu ketika gue belajar untuk menjadi YouTuber. Karena menjadi YouTuber adalah bagian dari gue melakukan career transition, menurut gue nggak fair kalau gue menggunakan jam kerja untuk melakukan proses belajarnya. Jadi yang gue lakukan adalah, pertama nih, gue mencoba untuk make it fun. Kenapa? Karena ketika kita belajar hal yang baru, awalnya tuh rasanya nggak fun sama sekali. Karena banyak hal yang kita nggak tahu, kita juga masih tergagap, dan gue pun juga masih mempelajari gimana cara pakai kamera, gimana ngomongin lighting, dan gimana bikin audio yang bagus. Jadi, instead of gue menganggap itu sebagai beban, karena aduh kenapa sih gue malah mempersulit diri gue sendiri, yang gue lakukan adalah ini fun, karena ini kesempatan gue belajar hal lain yang gue nggak pernah pelajari sebelumnya. Setelah memiliki perasaan fun tersebut, kita jadinya merasa bahwa ketika kita perlu mengorbankan waktu luang kita, ini bukan hal yang bikin kita itu bertambah sengsara, tapi ini bagian dari hiburan kita. Tips yang kedua adalah cari waktu yang cocok buat lo. Karena ada orang yang lebih produktif pagi-pagi, malam-malam, atau over the weekend. Personally, kalau di dalam contoh membuat video YouTube, biasanya gue suka scriptingnya pagi-pagi, syutingnya malam-malam, dan di weekend biasanya gue melakukan research. Itu contoh aja, silahkan pilih metodologi atau waktu yang cocok buat lo. Dan yang terakhir adalah minimize distraction. Karena sebenarnya aktivitasnya sendiri tuh nggak makan waktu lama. Cuma kadang-kadang kita terdistraksi aja sehingga waktunya lebih lama. Contohnya ketika gue bikin skrip, gue bisa bikin skrip 2 jam, 3 jam, atau versi setengah jamnya. Ketika waktu kita terbatas, pilih tuh aktivitas yang dimana kita itu sebenarnya nggak butuh waktu banyak-banyak terlebih dahulu, tapi kita fokus sama getting things done. Mungkin kualitasnya nggak sempurna, dan kalau lu juga misalnya masih struggling dengan perfeksionisme, lo mungkin bisa juga tonton video yang satu ini. Itu dia tips yang bisa lo coba kalau lo pengen tetap belajar, biarpun lo udah kerja kantoran. Kalau lo pengen tahu gimana caranya supaya jadi lebih produktif, atau bisa networking sama stranger, termasuk cari mentor di kantor, lo boleh tonton 2 video ini. See you next time!